Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kita akan membahas mengenai controller ya. Ini ada pertanyaan dari James Arie Oroh. Dan saya punya series menggunakan aki kering 12 volt 20 Ah di seri menjadi 48. Kemudian saya pakai penaik tegangan yang 20 ampere 1200 watt. Saya naikkan sampai 58 volt, oke aja. Tapi ketika dinaikkan ke 59 sampai 60 volt, malah sepeda nggak bisa jalan. Kenapa ya? Dan cursor indikator drop langsung merah, sama seperti baterai kosong gitu. Dan pendapat saya mungkin ada limiter di controller yang nggak boleh mencapai 60 volt. Gimana ya cara merubah controllernya? Apakah yang harus saya ganti controllernya atau di mana, Bang? Gitu. Mohon pencerahannya. Nah, saya juga sudah jawab ya. Di controller ini itu ada limit tegangan ya. Selain limit tegangan atas, itu juga ada limit tegangan bawah ya. Selain limit tegangan bawah, ada batas tegangan atas juga, seperti itu ya. Nah, kalau untuk controller di 48 volt pakai 4 aki ya, itu batas bawahnya itu biasanya 4 aki kali 10 volt. Berarti kurang lebih 40 volt batas bawahnya. Kalau yang batas atasnya itu biasanya 4 kali 14,6. Kenapa 14,6? Karena standar dari internasional itu dia ngambilnya untuk baterai LiFePO4 dikalikan 4. Maksimalnya kan LiFePO4 itu kan 3,65 ya. Jadi maksimalnya mentoknya itu di 14,6. Jadi masuk akal kalau 12 volt pakai 4 sel berarti kan 3,65 kali 4. Nanti hasilnya 14,6 volt. Itu seperti itu. Oke. Jadi kalikan 4 itu nanti keluarnya 58,4. Makanya waktu tegangannya dinaikkan di step up ke 58 itu no problem. Tapi begitu 59 berarti over dong. Over itu dia kena limit dan otomatis kontrolernya menjadi protect. Ini seperti itu. Jadi tidak bekerja, dia nggak mau bekerja, nggak mau jalan itu. Nah itu jawabannya karena itu. Nah, kalau kita mau pakai tegangan 60 volt, apakah bisa? Jawabannya pasti bisa. Gimana caranya? Nah ini. Jadi dia punya controller sama aki 48 volt. Tapi dia mau naikkan ke jadi 60 volt. Ke BLDC-nya dia mau dinaikkan ke 60 volt atau 60 lebih ya. Ternyata sama kontrolernya protect ya. Itu seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan yang kebalikan. Nah, nanti ini saya jawab sekaligus. Karena kenapa? Ini menyangkut hal yang sama ya. Ini ada pertanyaan dari @Kolifah Hasanah X7 Fanta ya. Dia bertanya, Pak, bagaimana cara modif tegangan? Misalkan dari 72 volt ke 36. Nah, itu maksudnya modif tegangan kerjanya controller ya. Jadi dia mungkin punya controller yang 72 volt tapi dia mau dijalankan di baterai yang 36 atau BLDC yang 36. Itu gimana caranya? Nah, apa yang kita rubah? Jadi ada dua pertanyaan, yang satu mau dinaikkan limitkan, dia punya controller 48 mau dijadikan 60 volt, itu kok nggak bisa. Yang satunya dari 72 volt mau diturunkan ke 36. Nah, ini kan saling terbalik ya. Gak apa-apa, saya jawab. Jadi di controller ini ada pembatas tegangan kerja satu controller ya, seperti ini ya. Ini kan ada tulisannya ya, teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Ini tegangannya 36 sampai 48 ya. Jadi dia bisa disetel ke 36 atau 48 ya. Nah, kalau kita mau drive ke 60 nggak bisa. Bukannya berarti betul-betul nggak bisa. Sebetulnya bisa. Nah, ini yang saya mau ajarkan di sini. Kuncinya di mana? Ini sebetulnya rangkaian pembatas tegangannya ini itu sebetulnya merupakan pembagi tegangan yang berhubungan langsung dengan di sini. Teman-teman mungkin bisa lihat ini ada namanya VCC ya. VCC ini nyambung dengan powernya ini. Nah, VCC ini kontak ya, saya tarik ya, kabelnya ini saya tarik ya. Nah ini saya tarik ini ya, posisi ya.
ya di sini ya. Nah, teman-teman nanti cari ya kabel yang ini ya, nyambung yang di controller. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini ada 2 resistor untuk pembagi tegangan. Nah, ini satunya ini nyambung dengan yang sini. Yang ini ujungnya ini nyambung dengan yang ini. Yang ini nyambung dengan ground. Nah, saya buktikan ya. Ini VCC, saya buktikan dengan ini. Nah, bunyi ya. Ya, ini ya. Ya. Gandeng ya. Teman-teman bisa lihat di avometer ya, gandeng ya. Ini yang ini dengan yang ini. Nah, ini nyambung ya. Bisa lihat di avometer ya. Nyala ya. Yang ini gandeng dengan min. Nah, ini gandeng dengan min ya. Minus ya. Dengan minus ya. Dengan ground ya. Dengan minus. Nah, ini. Nah, ini ya. Minus ya. Nah, ini gini. Jadi yang ini teman-teman, yang ini ya, nanti masuk di IC yang ini. Masuk IC di sini. Mana IC? Nah, masuk di IC sini nanti. Masih IC yang sini. Jadi ini jalur yang di tengah ini jalur ini dan ini kan gandeng ini dan ini kan gandeng ini. Nah, ini ke IC ya. Jadi ini merupakan sensor tegangan ya. Ini ground ya. Ini kan ground. Ini besarnya 3 kilo ya. 3001. Yang ini 62 kilo karena 6202 ya. Saya gambarkan di sini. Jadi seperti ini. Nah, ini 3 kilo 3001, yang atas ini 62 kilo. Ini yang ke IC. Berarti yang diukur itu adalah tegangan ini. Yang diukur menjadi V referensinya. Batasnya berapa limitnya? Limit ya. Tegangannya limitnya berapa? Gimana cara kita, misalkan kita mau seperti yang kemarin ngomong 48 ya, pertanyaan Mas Ayoroh gitu ya, 48 volt, 58 oke. 60 dia nggak mau ya, 60 nggak mau. Nah, gimana caranya? Berarti ada 2 cara. Satu, ini yang dibesarin, atau ini yang dikecilin. Ini naik atau ini yang turun. Itu seperti itu. Yang kemarin saya jawab tanpa membongkar controller. Kalau kita mau naikkan tegangannya aja gampang. Ini nanti dipotong. Yang VCC ini ya, VCC ini dipotong. Kemudian kasih R, resistor yang 5 watt. Kita mau naikkan tegangan sampai berapa supaya dia tetap masih nggak protek. Kita lihat aja berapa kita mau naikkan berapa. Kalau kan kemarin kalau dia cuma mau mencapai 60 aja kan beda dikit itu, beda cuma 2 volt ya, kurang lebih 2 volt ya. Tambahkan ya 1 kilo sudah cukup, tambahkan 1 kilo di sini. Jadi kasarannya ini kita tambahin di eksternal, ini kita tambahin R. Nah, sehingga tegangan di sini dia semakin turun. Nah, kalau semakin turun berarti kan kita bisa supply dari sini sumbernya lebih besar, lebih dari 48, lebih dari 58 tadi. Misalkan kita setel 60 volt misalkan. Ini tergantung kita mau kasih berapa di sini. Kalau kita kasih L-nya ini besar 1 kilo atau 2 kilo, nah itu bisa lebih besar lagi. Terus kemudian kalau kita kasih 10 kilo, mungkin tegangan yang bisa masuk di sini bisa sampai 66 ya, 66an ya, kurang lebih 66 volt ya. Tapi perlu diingat, sebelum merubah ini, kalau bisa dilihat juga kondensator yang di sini terpasang itu berapa volt. Nah, seperti ini terpasang 63 volt. Kalau Mas Aeroroh tadi itu dia kan mau ke 60. Kalau 60 ini masih cukup, nggak usah merubah kondensator. Tapi kalau misalkan
dia mau lebih daripada 60, mau lebih dari 63, lah sebaiknya ini diganti. Nanti bisa meletus nanti. Jadi tetap kalau masih batasnya kondensator yang di sini 63, nggak usah diganti. Kita cuma nambahi R aja di luar, secara di luar ini kita putus, kita kasih serikan ke R yang 5 watt 1 kilo gitu. Nah itu untuk naikkan sampai ke 60 dia nggak bakal protect, dia nggak bakal protect. Itu seperti itu ya. Nah itu cara pertama untuk naikkan itu. Nah cara kedua, kita bisa menurunkan yang 3 kilo ini. Kita turunkan gimana caranya? Ya kita paralel, kita belikan misalkan resistor 47 kilo ya, misalkan kita 47 kilo. Nah itu kalau kita pasang di sini 47 kilo, tegangan yang di sini bisa sampai 60 lebih. Itu seperti itu kita kecilin, sehingga kalau ini kita kecilin kan paralel kan ya, kita kecil, sehingga tegangan yang dibutuhkan untuk masuk ini supaya IC ini bisa protect, batasnya bisa naik. Nah ini tegangannya kan lebih tinggi kan gitu, jadi kan supaya bisa masuk. Nah kebalikan dari yang ini, ada yang minta yang tadi itu, yang terbaru itu minta justru kalau dia punya controller 72 mau diturunkan ke 36, dia mau pakai baterai yang 36 ya, itu bakal protek juga karena kena batasan limitan tegangan ya toh. Itu kita bisa mengatasi gini, dua cara juga. Satu, kita kecilin yang ini, yang atas, yang ini kita naikkan. Nah kebalikan dari itu. Gimana cara kita ngecilin ini? Ya otomatis yang ini diparalel, yang 62 kilo ini kita paralel dengan, kan itu 72 ke 36 itu separuh sendiri ya. Kalau separuh seharusnya kita mendapat di sini nilainya separuh juga. Jadi gimana? Ya kita pakai 62 kilo juga. Kita pakai 62 kilo untuk paralelnya di sini. Nah, jadi gini ya, teman-teman ya. Saya jelasin. Nah, jadi kita pasang paralel ya. Antara sini, kaki sini dan kaki sini 62 kilo ya. Kita paralel ya. Supaya ini kontrol yang asalnya 72, anggap aja ini yang terpasang di kontrolnya Kak yang tanya itu tadi, ini kontrol 72 ya, anggap aja 72 volt, supaya bisa dipakai di 36 ya, otomatis kita paralel. Ini besarnya berapa? Kalau di sini kan kebetulan 62 kilo ya, kita pasang R juga 62 kilo, kita paralelkan di sini, kita solderkan di sini paralel seperti ini. Nah otomatis dia tegangan kerjanya dari controller itu akan turun. Ataupun kalau kita nggak mau merubah yang ini, ya terpaksa kita merubah ini, kita lepas yang 3 kilo ini, kita naikkan jadi 2 kali lipat, jadikan 6 kilo. Jadi ada dua cara, tetap ada dua cara. Yang satu menurunkan yang ini, yang satu menaikkan yang ini. Kuncinya cuma ini aja. Jadi limitnya itu cuma setelannya cuma di sini aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Cari aja yang dari VCC ini, pasti di sini dia setelannya, nggak jauh-jauh. Pasti cuma di situ aja. Nah teman-teman bisa mau setel, mau tegangan berapa, tapi tetap harus diingat ya, ini perhatikan kalau untuk naikkan tegangan ya, ini harus diperhatikan kapasitornya ini ya, tegangan kerjanya apakah cukup. Kalau untuk menurunkan nggak masalah, nggak usah diganti kalau untuk menurunkan. Tapi kalau untuk naikkan ini harus diperhatikan, sama MOSFET ini ya harus diperhatikan juga ya, semua ya, batasnya tegangan kerjanya ya, itu seperti itu ya. Jadi hari ini saya menjawab pertanyaan dari teman-teman supaya jelas dan kemudian bisa memodifikasi sesuka hati ya, menurut keinginan teman-teman, itu seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berkreasi lebih ya. Ini saya cuma ajarkan yang dasar-dasar, hal-hal yang dasar, dan ini memang cara praktis ya, meskipun kelihatannya seperti teori, tapi kalau dipraktekkan memang terjadi begini. Itu seperti itu ya.
Terima kasih, salam sehat.